Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kembali kami selalu mengingatkan kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan, karena apabila kita lalai, resiko yang harus kita tempuh karena kita menjadi carrier, akhirnya kesan yang kurang baik jika ibadah harus dihentikan kembali di dalam gereja. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita akan selalu bersama-sama berdoa bagaimana COVID-19 ini akan lenyap dari muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara, pada awal nas ini telah diaturkan waktu pembebasan untuk para kaum berhutang, yakni pada akhir 7 tahun. Pada saat itulah mengadakan penghapusan hutang tersebut. Mungkin kita masih mengingat akan tahun Yobel, yakni tahun pembebasan itu. Namun dalam hal ini Bapak, Ibu, dan saudara, bukanlah mengacu kepada tahun Yobel, tetapi suatu periode pembebasan, yaitu 7 tahun. Tentu Tuhanlah yang memaklumkan sendiri penghapusan hutang itu bagi sesama saudara atas apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Jika masih ada hutang pada saat akhir 7 tahun itu, maka untuk sesamanya tidak boleh lagi ditagih kecuali dari seorang asing. Tujuan Tuhan atas penghapusan hutang ini adalah supaya tidak ada orang miskin di antara sesama. Berkat Tuhan yang melimpah memungkinkan untuk dapat meminjamkannya kepada siapapun. Terlebih jika sekiranya ada di antara sesama yang miskin, jangan menegarkan hati ataupun menggenggam tangan kepadanya, tetapi harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Akan tetapi kita akan memperhatikan bahwa Musa menerapkan aturan ini adalah
terlebih dahulu menuntun umat Israel untuk mengkhususkan dirinya kepada Tuhan. Setelah itu barulah menerapkannya untuk sesama. Artinya perbuatan kita kepada orang lain adalah akibat dari kedekatan kita kepada Tuhan. Jika Tuhan yang mengharuskan pembebasan itu, maka bangsa Israel tidak diperbolehkan untuk melepaskan budak-budak mereka tanpa perbekalan yang memadai. Kasih akan sesama menjadi dasar pembebasan itu dan memperlakukan pekerja dengan belas kasihan, jujur, dan adil. Periode 7 tahunan itu, apapun latar belakang dari sesamanya untuk menjadi hamba, apakah karena menjual dirinya, maka baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani yang telah bekerja 6 tahun lamanya, maka pada tahun yang ke-7 harus melepaskannya sebagai orang merdeka. Kita melihat dalam hal ini, dalam peraturan pembebasan ini, sudah diterapkan kesetaraan gender, diterapkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Pada saat melepaskan semua para hamba sebagai orang merdeka, maka tidak diperkenankan melepaskan mereka dengan tangan hampa. Harus memberi bekal kepada mereka sesuai dengan berkat Tuhan yang diterima. Sebab hamba itu memerlukan bekal atau modal untuk kembali membangun keluarganya. Kita lihat bahwa bekal itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, yakni dari kambing dombanya, dari pengirikannya, dari tempat pemerasan, juga berkat yang lain. Pemberian itu juga harus dengan penuh sukacita. Nah, hal ini yang harus perlu ditekankan kepada kita semua, memberi adalah dengan sukacita. Jika hamba yang dimerdekakan itu dengan penuh berkat Tuhan di kemudian hari, hidupnya melimpah, maka berkemungkinan juga untuk meminjamkan kepada saudaranya yang membutuhkannya. Dan pembebasan hutang juga akan kembali diterapkan. Maka tidak pernah kita lupa, seperti yang ungkapan bahasa Indonesia, lupa kacang akan kulitnya. Solidaritas kepada sesama itu harus meninggi, sebab umat Israel telah mengalami nasib buruk pada masa dulu di Mesir, yakni mereka menjadi budak. Dan ternyata Tuhan bermurah hati kepada umat Israel. Untuk itu umat Israel dilarang saling memperbudak. Dan jika harus memiliki hamba, mereka harus memperlakukan hambanya dengan penuh kasih. Maka tidak jarang akibat perlakuan yang penuh kasih dari Tuhan terhadap hambanya, ketika tahun pembebasan hutang diperlakukan, hamba itu tidak mengambil hak kemerdekaannya, tetapi untuk secara sukarela mengabdi seumur hidup pada seorang Tuhan yang dikasihinya. Demikian kiranya hubungan yang terjalin yang mencerminkan hubungan kasih karena iman dan ketaatan kepada Tuhan, maka hamba itu akan diberi tanda melalui menindik telinganya pada pintu. Ada 2 hal yang diterangkan dalam hal ini, yaitu telinga dan pintu. Bapak Ibu, telinga adalah simbol ketaatan dan pintu adalah simbol kasih. Ritual ini dilakukan di rumah, bukan di tempat kudus atau gerbang kota. Setelah itu hamba itu menjadi budak permanen, bahkan sampai pada tahun Yobel atau seumur hidupnya menghamba pada tuannya. Akhir dari nas kita ini mengulang kembali akan kesungguhan hati dalam memerdekakan sesama. Janganlah merasa susah apabila melepaskan budak sebagai orang merdeka, sebab ia telah bekerja dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Jika kesungguhan hati ini dikerjakan untuk memerdekakan, maka Tuhan akan memberkati dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Perbuatan untuk membebaskan sesama menurut Tuhan adalah sebagai tindakan umat untuk turut serta di dalam mewujudkan kemurahan Allah. Murah hati memancarkan kesadaran akan kemurahan Allah yang lebih dulu telah memberkati umat dengan melimpah. Untuk itu, jikalau kita di pihak Tuhan,
kiranya kita dapat memperkerjakan hamba kita dengan penuh kasih. Dan jika kita di pihak hamba, kiranya kita dapat mengabdi seperti kepada Tuhan. Sebab jika kita berbuat melebihi dari apa yang diupahkan bagi kita, maka ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu saat kita akan menerima upah melebihi dari apa yang kita kerjakan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bermurah hati, kemurahan-Mu menjadi dasar hubungan antar sesama. Terlebih Engkau menjamini kemurahan itu, sebab anak-Mu Yesus dalam khotbahnya di bukit, yang berkata kepada kami, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Kiranya setiap umat-Mu dimanapun berada, akan tetap setia dalam firman-Mu untuk saling mengasihi sesama, dan tidak saling menindas, dan tidak saling merendahkan, tetapi kami bersama-sama terarah kepada Engkau sendiri sebagai sumber pengharapan, sumber segala kasih karunia yang memperlengkapi kehidupan kami pada masa di dunia ini, khususnya mempersiapkan hidup kami juga dalam kehidupan kekal yang Kau berikan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.